wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, ada satu pertanyaan yang harus menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah kita masih bertemu bulan Ramadan kembali? Apakah kita masih bertemu bulan Ramadan kembali? Di pagi hari yang menandai datangnya hari pertama 1 Syawal, yang juga kita kenal dengan hari raya Idul Fitri, kita berada dalam suasana yang gembira tapi juga sedih. Gembira karena kita telah berhasil kembali dari medan juang selama 1 bulan penuh. Kita melawan hawa nafsu, dan juga kita sedih karena telah ditinggal pergi bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh dengan kenangan. Apakah kira-kira kita akan bertemu lagi bulan Ramadan di tahun yang akan datang? Ramadan insya Allah dipastikan akan datang setiap malam, setiap tahun. Tapi pertanyaannya, dikala Ramadan itu datang, apakah kita masih hidup? Dikala Ramadan itu datang, apakah Allah masih memberikan kita nyawa untuk dapat melaksanakan ibadah? Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Itu adalah rahasia Allah. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamud. Inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat.
dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan juga tiada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dan di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Luqman ayat 34. Peringatan soal kematian ini adalah merupakan keniscayaan hidup, bukan hanya relevan untuk yang telah lanjut usia, bukan hanya untuk yang sekarang sedang sakit, bukan hanya untuk rakyat yang kesulitan mencari sesuap nasi, bukan hanya untuk kaum jelata, para pemuda, untuk orang yang sekarang dan kondisinya sehat walafiat, untuk yang memiliki harta melimpah, untuk para pejabat. Kematian itu tidak mengenal strata, tidak mengenal siapa kita, asalkan kita makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami dikembalikan. Al-Ankabut ayat 57. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memang kita semua masih menginginkan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, tapi rasanya tak mungkinlah semua kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Pastilah ada di antara kita yang segera dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada di antara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah sebelum Ramadan datang lagi. Mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, bahkan mungkin saja diri kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah katakan tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun, dan juga tidak dapat memajukannya. Al-A'raf ayat 34. Itulah kenyataan bahwa setiap ada pertemuan pastilah ada perpisahan. Hidup ini ternyata tidaklah lama, bisa dibilang seakan-akan hanya sekejap. Maka sudahkah kita siap berpisah dengan dunia ini? Sudahkah kita siap meninggalkan harta benda yang kita kumpulkan? Sudahkah kita siap meninggalkan rumah yang kita bina setiap hari? Wahai para kaum perempuan, sudahkah Anda siap meninggalkan suami-suami? Wahai para laki-laki, sudahkah siap meninggalkan para istri? Wahai para suami dan istri, sudahkah siap meninggalkan anak-anak? Wahai para remaja, anak-anak, sudahkah siap ditinggal oleh kedua orang tua? Dan yang lebih penting lagi, sudahkah sewaktu-waktu kita siap mati mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah secara langsung? Tak ada yang bisa kita rekayasa dan tak ada yang bisa kita sembunyikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki.
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 284. Walillahil hamd. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita telah lakukan ibadah di bulan Ramadan, meskipun kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Yang pasti sekarang masih ada waktu, masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri, masih ada waktu kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah. Maka Ramadan telah mengajari kita, mendidik kita untuk sama-sama meningkatkan ibadah di luar bulan Ramadan, di 11 bulan yang akan datang. Sesungguhnya inilah pasca Ramadan yang menentukan ibadah di bulan Ramadan itu berhasil apa tidak. Apakah puasa yang kita lakukan ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita setelah Ramadan? Ini inti dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah setelah bulan Ramadan kecintaan kita terhadap Al-Quran semakin cinta? Apakah setelah bulan Ramadan masjid yang waktu bulan Ramadan dipenuhi dengan jamaah, setelah Ramadan apakah kita masih mau melangkahkan kaki ke masjid? Atau semua itu hanya pergi begitu saja tanpa ada bekas Ramadan pergi, kita pun kembali seperti semula? Kalau itu terjadi, kalau Ramadan kita biarkan berlalu, tak kita pergunakan, tak kita lakukan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, maka inilah yang disinyalir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyam illa as-shahm. Rawahu Ahmad. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Dan banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih, juga tak dapat apa-apa kecuali hanya begadang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan dengan berpuasa kita dilatih hidup dengan sangat berhati-hati, bukan saja dalam persoalan yang makruh dan yang haram, tapi sampai dalam persoalan yang mubah dan halal. Kita tidak saja menjauhi makanan yang haram dan perzinaan dengan perempuan atau laki-laki lain, tapi kita dilatih mengendalikan diri untuk makan makanan yang halal yang telah menjadi milik kita, dan juga berhubungan suami istri yang sah. Silahkan dibayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, betapa hebatnya pendidikan Ramadan. Kalau kita telah mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang halal, maka tentu saja lebih mampu kita mengendalikan diri kita dari yang jelas-jelas haramnya. Inilah jalan menuju ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'id ay yakuna minal muttaqin hatta yad'u ma la ba'sa bihi hadara mimma bihi ba's. Hadis riwayat Tirmizi. Rasul katakan, tidaklah seorang bisa mencapai derajat takwa sehingga ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut terjerumus kepada sesuatu yang berbahaya. Puasa juga mengajarkan kita untuk tidak menyepelekan yang dilarang, meskipun itu sangat kecil atau sedikit. Selama kita berpuasa, kita betul-betul menjaga diri kita, menjaga mulut kita, menjaga perbuatan kita,
Subhanallah, bayangkan sampai sekecil-kecilnya kita jaga di dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan yang sangat hebat lagi, dan ini tidak kecuali dalam ajaran iman, segala aturan puasa itu kita lakukan semata-mata lillah. Kenapa kita bisa menahan makan, menahan minum selama siang hari bulan puasa? Karena kita beribadah lillah. Kita melakukan ibadah karena Allah. Tidak ada istilah pura-pura. Padahal kalau bisa, kalau mau, kita bisa saja. Kita bisa saja berpura-pura puasa, tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Allah melihat. Allah melihat kita. Artinya puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai derajat ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalaupun tidak melihatnya, yang pasti Allah melihat kita. Tentu saja kondisi yang sedemikian amat positif dari ajaran puasa tak boleh sirna bersamaan dengan perginya bulan Ramadan. Allah ingin agar kita tetap berhati-hati seperti itu di bulan-bulan yang lain. Marilah kita bayangkan perilaku kehati-hatian yang sedemikian sangat hebat seandainya benar-benar mewarnai kehidupan kita secara umum. Masya Allah, maka betapa indahnya kehidupan ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Al-A'raf ayat 96. Maka lewat mimbar yang mulia ini, di hari raya Idul Fitri ini, saya mengajak kepada kita semua untuk membangun momen pembangunan yang benar, yaitu pembangunan jiwa atas dasar takwa. Tak perlu lagi kita terlalu mengumbar-ngumbar pembangunan fisik, tapi kita perlu membangun rohani kita. Tak perlu kita memuja ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kita perlu membangun moral. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping itu, Ramadan juga mendidik kita tentang hidup kebersamaan. Betapa dengan semangat kebersamaan semuanya menjadi ringan dan penuh berkah. Puasa mudah kita lakukan karena kita lakukan bersama-sama. Puasa Ramadan tak ada perasaan letih, tak ada perasaan lapar, karena semua kita melaksanakan puasa. Salat tarawih pun kita laksanakan karena kita lakukan dengan berjamaah. Zakat, infak dan sedekah serta berbagai amal kebajikan lainnya pun kita lakukan dengan semangat kebersamaan. Maka semangat kebersamaan ini tak boleh berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Salat 5 waktu harus tetap kita lakukan dengan berjamaah. Adalah sangat aneh, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sudah berhasil melakukan sholat berjamaah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sholat sunnah tarawih, sholat tarawih 1 bulan penuh kita lakukan berjamaah di masjid yang hukumnya adalah sunnah. Setelah Ramadan yang wajib tidak bisa kita lakukan berjamaah, sedangkan yang sunnah saja bisa kita lakukan berjamaah, apalagilah yang wajib. Tentunya Ramadan melatih kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ramadan melatih kita untuk cinta kepada masjid. Siapa lagi yang memakmurkan masjid? Siapa lagi yang membangun masjid kecuali kita? Memakmurkan masjid bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya kita datang ke masjid, berjamaah kita ke masjid, berjamaah kita ke masjid. Yang kedua,
kita imarahkan masjid dengan membangun fisik masjid. Membangun fisik masjid. Masjid kita yang sedang direnovasi seluruhnya, maka kewajiban kita untuk membantu berinfak. Man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun istananya di dalam surga. Bahkan di dalam hadis, sekalipun itu sebesar sarang burung, maka Allah akan membangun istananya di surga. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Dikala masjid membutuhkan dana, maka berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ingat, salah satu sedekah jariah yang kita dapatkan adalah bersedekah, berinfak ke masjid. Selama ada orang sholat di masjid itu, maka selama itu pula lah kita akan mendapat pahala, akan mengalir terus kepada kita sekalipun kita sudah wafat. Maka nanti kita akan merasa bagaimana hikmahnya dikala kita berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, dikala amal ibadah kita sudah habis, tak ada lagi yang bisa menolong kita, tiba-tiba ada datang kiriman setiap hari dari dunia. Dari siapa? Dari infak yang telah kita berikan ke masjid. Orang jamaah masjid mendoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang telah ikut bersedekah membangun masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Dan juga Ramadan melatih kita untuk cinta kepada Al-Quran. Selama bulan Ramadan, alhamdulillah kita mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 juz setiap malamnya. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita. Al-Quran menjadikan kita makhluk yang mulia di dunia. Al-Quran menjadi pelita bagi kita. Maka kita membaca Al-Quran tentunya tidak cukup hanya membaca. Setelah kita baca, pahami Al-Quran dan juga amalkan. Apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, memperbanyak tadarus Al-Quran. Hendaknya di luar Ramadan nanti kita juga melakukan itu. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Usahakan setiap malam kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca kamulah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin besar harapan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Bahkan 1 huruf saja kita membaca Al-Quran, maka Allah memberikan pahala 10 kebaikan kepada kita. 1 huruf kita baca Al-Quran, maka 10 kebaikan Allah berikan imbalan. Tidak ada kitab, tidak ada buku, tidak ada bacaan yang ada di muka bumi ini yang kalau kita baca berpahala kecuali Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran ini pelita bagi kita, petunjuk bagi kita. Baca, pahami, dan juga sama-sama kita amalkan. Kalau kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya perlu juga kita ingat, di waktu bulan Ramadan kita sering berbagi, kita sering bersedekah, kita sering membagi sesuatu kepada orang lain, khususnya kepada tetangga. Rasa kebersamaan kita lakukan selama bulan Ramadan. Masak, memasak,
rendang kita kasih sama tetangga, memasak masakan yang lain kita bagi kepada tetangga. Kecintaan terhadap orang lain kita lakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ini juga harus kita pelihara. Mari sama-sama kita tumbuhkan persaudaraan di antara kita. Mari kita tumbuhkan kebersamaan di antara kita. Jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita kelaparan sementara kita bisa tidur nyenyak dalam kekenyangan. Ingat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jangan biarkan saudara-saudara kita hidup dalam kelaparan sementara kita hidup dalam bergelimang harta. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, dikala orang-orang kaya yang dermawan, yang memperhatikan tetangga, masyarakatnya yang miskin, insya Allah hikmahnya sangat luar biasa. Kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dijaga oleh masyarakat kita, dijaga oleh tetangga. Dikala kita pergi meninggalkan rumah, tetangga bilang, oh saudara saya pergi, saya berkewajiban menjaga rumahnya. Minimal itu kita dapatkan. Siapa yang mendapatkan itu? Tentu para orang-orang kaya yang dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan pada 1 Syawal ini kita kembali merenung untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan di 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.